wabah pandemi COVID ini kan memang tidak direncanakan. Musibah ini menjadi perhatian buat kita semua. Tapi dampaknya juga berakibat buat perekonomian kita, terutama para pekerja seni, seniman-seniman tradisional. Itu pasti terdampak. Karena mereka biasa melakukan kegiatan di luar, berekspresi di luar, tapi dengan pandemi COVID ini untuk tidak boleh berkegiatan di luar, mereka harus diam di rumah. Nah, diam di rumah itu yang namanya pekerja seni kadang-kadang nggak bisa diam. Dia tetap berkarya, idenya tetap keluar. Makanya tugas Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan ini saat ini itu banyak cari cara bagaimana supaya tetap ada kegiatan buat mereka. Sehingga timbullah kegiatan-kegiatan yang sifatnya virtual. Kegiatan-kegiatan seperti ini, lomba baca puisi, kemudian sastra, kemudian tari virtual, kemudian musik virtual, dan kegiatan-kegiatan daring lainnya seperti web seminar. Itu terus dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan. Untuk itu kami melihat bahwa potensi para pekerja seni ini ya memang harus bersabar dulu, tapi untuk kemudian yang namanya karya harus tetap berjalan. Itu tugas kita semua. Kondisi kita ini bisa panjang bisa tidak tergantung kondisi PSBB saat ini. Tapi yang terpenting adalah masyarakat, terutama para pekerja seni, harus tetap diberikan ruang untuk berkegiatan, walaupun dengan segala keterbatasan. Kemarin kita melakukan pelatihan online buat mereka, supaya mereka bisa tetap bertransaksi bisnis misalnya dalam media atau platform e-commerce. Ini juga salah satu solusi yang sekiranya bisa memberikan jalan buat mereka. Walaupun ini tentu saja menambah ya pengalaman buat mereka juga, karena ini hal yang baru, terutama seniman tradisional, tapi juga tantangan buat kita semua untuk memberikan pengajaran kepada para pekerja seni.